Oke, kita akan mulai dari membicarakan tentang buku ya. Baru yang kedua, bagian kedua kita bicara tentang telaah ya. Kita bicara tentang the nature of a book ya, peri hakikat buku. Apa buku itu sebetulnya ya. Oke. Kita melihat buku dari segi sifatnya yang mendasar terlebih dahulu. Yang saya sebut sebagai rasional. Buku itu harus masuk akal. Dalam kategori apa? Saya bagi rationality ini kemasuk akalan buku itu dalam dua kategori. Pertama, kita bisa melihat buku sebetulnya sebagai intellectual property. Yang kedua, buku sebagai business commodity. Ya. Ini penting untuk dijelaskan karena apa? Karena kita melihat bahwa pada asalnya buku itu ditujukan untuk communicating ideas, untuk menyampaikan ide, gagasan, pengetahuan, dan pada masa yang sama dia punya distingsi daripada perbincangan misalkan, terutama di zaman dahulu, karena dia punya kemampuan untuk preserving, untuk menyimpan pengetahuan gitu ya, di dalam bentuk tulisan ya. Jadi sebetulnya karena dia sebetulnya datang dari natijah ataupun hasil daripada olah atau pemikiran manusia ya, dia sebetulnya satu intellectual property ya, satu hasil intelektual manusia. Tetapi pada masa yang sama karena dia juga teraktualisasi dalam material yang sebetulnya didapatkan dengan cara-cara transaksi dalam bisnis ya, maka dia juga dihasilkan ya, diterbitkan dan juga tentu saja disebarluaskan ya di dalam ekosistem ekonomi, dalam ekosistem bisnis. Jadi buku diperjualbelikan sehingga dia punya satu wajahnya, aspeknya yang lain yang namanya business commodity. Dua-duanya harus rasional ya. Kalau yang intellectual property kita tahu lah bahwa ide, gagasan itu harus masuk akal ya, harus rasional. Dalam pengertian dia lawan kepada irrationality ya. Bukan, sekali lagi bukan bermaksud bahwa dia kemudian tidak bisa berbicara tentang apa yang supra-rational ya. Tapi di sini kita maksudkan sebagai rational, sebagai lawan kepada irrational ya. Nah, yang menarik lagi, business community juga harus rasional. Contohnya begini, sekiranya buku itu rasional gitu ya, buku itu bicara tentang perkara yang tinggi, misalnya tentang filsafat, tentang metafisika, tentang ketuhanan ya, ditulis dalam 800 atau 1000 halaman lebih bahkan ya, kemudian dia juga dicetak gitu ya. Nah, ada kemungkinan dia tidak masuk akal secara bisnis, tidak rasional secara bisnis ya, karena untuk menemukan market yang bisa memahami isi buku yang susah itu dan juga mampu membeli karya yang tentu saja akan mahal karena ribuan halaman ya, dan kemudian juga kita menggunakan material yang berkualitas tinggi misalkan, sehingga harganya mungkin jadi jutaan rupiah gitu ya. Ini kalau dari sudut pandang bisnis jadi tidak masuk akal gitu ya, kecuali mungkin ada hibah, ada donor ya, ada wakaf gitu ya. Tapi sewakaf-wakafnya wakaf gitu ya, itu sebetulnya hanya menyentuh persoalan penjualan ataupun penyebaran, distribusi ya. Bagaimanapun material tetap harus dibeli ya, karena tentu saya belum menemukan gitu ya. Siapa tahu kawan-kawan ada yang tahu ya, informasi ada penerbitan ya yang menguasai dari hulu sampai hilir ya, kertasnya ya, industri kertasnya atau segala macam gitu ya. Nah, itu semua sebetulnya dihasilkan dengan cara transaksi gitu kan. Nah, makanya buku pun kita lihat dia harus masuk akal dalam dua segi ini ya.